Saya korban ini mengeluhkan rasa sakit di... Oh, sama. Udah Pak Polisi. Udah, nggak usah ngomong lagi. Selesai sudah. Sekarang saya akan bagaimana hubungan-hubungan yang dilakukan di dalam kegiatan Muslim. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube. Dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara. Semua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih menekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf. Tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadrun, apalagi ustaz kadrun, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waroni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab, bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Menyiapkan teroris, dan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia ini tempat cabulullah. Jadi cabulullah, bercabul atas nama Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Kristen ataupun orang agama lain, apa saja, nggak usah ngomong orang agama atau tidak deh, ya. Kalau mereka melakukan perbuatan nista semacam itu, tidak ada ajaran, tidak ada perintah, tidak ada teladan, contoh dari kitab suci ataupun perintah dari Nabi melakukan hal-hal semacam itu. Saya ulangi lagi. Kalau ada orang Kristen, misalnya yang sudah ramai dulu ada gembala sebuah gereja besar di Surabaya yang akhirnya sekarang dia masuk penjara, di penjara 15 tahun kalau nggak salah. Dan dia kaya raya itu, dia nggak punya anak dengan istrinya, dia gembala, akhirnya sekarang masuk penjara karena ngelawan juga itu orang tua wanita yang dicabulinnya itu. Nah itu saudara-saudara yang perlu saya katakan kepada Anda bahwa tidak ada ajaran Alkitab melakukan cabulullah semacam itu. Nah kenapa judul ini saya katakan cabulullah? Ya karena bejatullah gitu. Pelakunya itu bejatullah atas nama Allah. Kenapa ada cerita, ada kisah, ada teladan dari pemimpin agama itu atau pendiri agama itu. Nah, makanya Habib Rizik juga sama Habib Rizik juga melakukan hal yang sama seperti tindakan dia kepada seorang janda yang bernama Firza Hussein. Nah, sampai sekarang ceritanya nggak ada lagi. Nah, sayalah yang selalu mengungkit-ungkit dalam setiap siaran saya. Agar apa saudara-saudara? Contohnya tahun ini tidak ada
kejadian di Desember 2023 ini pengeboman gereja. Ya, karena saya sudah menghina terus. Pokoknya saya harus omong, saya harus menghina agama itu. Kenapa? Karena memang ada perintah di dalam kitab sucinya. Apalagi ini ketua MUI Lamongan ini umur sudah keok-keok, ternyata masih kuat ya. Saya sendiri sudah nggak ada gairah sama begituan gitu. Karena fokus saya bagaimana menginjil ini. Menginjil ini saya fokuskan seluruhnya. Ya, kalau ada yang bilang saya masih kuat, ya syukurlah. Ada yang ngomong, emang dia tahu saya. Korban ini mengeluhkan rasa sakit di... Oh, sama. Udah Pak Polisi. Udah, nggak usah ngomong lagi. Selesai sudah. Sekarang saya akan bagaimana hubungan-hubungan yang dilakukan di dalam kegiatan Muslim terutama. Saya harus ngomong dulu. Tadi tentang Nabi Muhammad. Sekarang bagaimana hubungan seks yang diizinkan oleh Syiah, bahkan dengan bayi pun boleh, bayi yang sedang menyusui pun boleh dijadikan sebagai media untuk memuaskan hawa nafsu atau seksual, seperti yang diajarkan oleh Imam Khomeini. Almarhum Imam Khomeini ini adalah tokoh yang luar biasa dari Syiah yang perlu saya sampaikan. Dia berkata, seorang laki-laki bisa saja mendapatkan kepuasan seks bahkan dari bayi yang masih menyusui. Tentu ia tidak bisa memasukkan zakarnya ke dalam vagina seorang bayi, tetapi mendapatkan kepuasan dengan cara lain dimungkinkan, seperti melecehkan, seperti memeluk dengan bergairah, atau dengan menggosokkan zakarnya di antara dua paha. Jika seorang laki-laki tidak melakukan persetubuhan, maka ia tidak bisa dihukum karena tidak melakukan zina, karena hanya melecehkan saja. Anak yang dilecehkannya juga tidak dapat dianggap satu dari 4 istri tetap, dan laki-laki tersebut tidak wajib menikahi kakak perempuan dari anak tersebut, dan lain-lain. Nah, ini yang ditulis dalam tafsir Al-Wasilah halaman 241 oleh Khomeini, Ruhollah Khomeini. Nah, ini diambil oleh saya dari perpustakaan Islam Qom Iran yang sudah saya pelajari sejak tahun 1990, saudara. 1988 saya selesai kuliah di Solo, dan teman-teman saya di Solo masih ingat bagaimana saya hanya belajar. Saya belajar ateis, saya belajar Syiah, saya belajar aliran kepercayaan. Saya pelajari semua itu, cara-cara pola pikir iman kelompok-kelompok tertentu. Lalu ada yang mengatakan, ya ampun, bayi, gitu, sama teman saya waktu kuliah itu. Maka terkenallah saya dan teman-teman saya yang belajar perbandingan agama. Anak itu tidak dianggap istri. Ya, tugasnya hanya sebagai alat pemuas nafsu syahwatnya saja. Anak yang dilecehkan juga tidak dapat dianggap satu dari 4 istri tetap. Dan selama hanya melecehkan saja, tidak ada dosa dan hukuman bagi laki-laki itu. Nah, kurang gila apa itu Islam itu? Saya tidak mengatakan ini pendapat Syiah atau tidak, tetapi ini bagaimanapun Ayatullah Khomeini adalah orang yang sangat berpengaruh dan tokoh yang luar biasa. Kemudian pendapat juga dari Muhammad Abduh gitu,
seorang tokoh yang ini tidak mengakui, tidak melakukan hal yang demikian itu, Muhammad Abduh Allah yarham tidak membolehkan melakukan pelecehan semacam itu. Ini agak waras sedikit. Tokoh Islam pembaharu dari Mesir yang saya juga kagumi, dia punya anak murid namanya apa namanya, lupa lagi begitu lamanya, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho namanya, Rashid Ridho. Saudara-saudara, yang menikahi anak perempuan yang masih menyusui diperbolehkan dalam Islam. Nah, itu diperbolehkan. Makanya Muhammad menikahi Aisyah itu menjadi teladan dan contoh yang tidak bisa dihapuskan dalam sejarah Islam. Kitab yang berjudul Kumpulan Mabsut karangan Imam Zarkashi dalam volume 15. Jika seorang laki-laki diuntungkan dengan cara demikian, maka cara menikah dengan seperti itu dibenarkan, sama seolah seperti ia menikahi seorang bayi yang masih menyusui. Apalagi lelucon di zaman akhir ini, akan banyak hal-hal akan terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara jangan heran kalau sebelum akhir zaman ini tokoh-tokoh Islam dan cara berpikir seperti itu akan memenuhi berita alam semesta ini. Bagaimana Muslim ini tidak bisa dianggap aman untuk dititipkan anak-anak kita di pesantren ataupun di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Hati-hati saudara-saudaraku yang Muslim kalau menitipkan anak kita di pesantren. Karena memang pemimpin-pemimpin Islam ini sudah pada rusak otaknya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Kemudian kitab Tahrir Al-Wasilah oleh Imam Khomeini dikatakan begini, kamu boleh melakukan semua hubungan dengan seorang bayi, tetapi tanpa senggama, seperti memeluk, menyentuh, mencium. Dan jika seorang Muslim melakukan senggama dengan seorang anak perempuan berusia 9 tahun, untuknya tidak ada hukuman. Jadi Imam Khomeini menulis di dalam kitab tafsirnya bahwa kalau ada tokoh ataupun laki-laki yang sudah dewasa kemudian melakukan hubungan seks dengan anak perempuan umur 9 tahun, itu tidak ada hukuman. Bersenggama dengan anak kecil dibolehkan dalam Islam. Nah, seperti yang sudah saya sebut, Imam Zarkashi, cetakan 1985, penerbit Darut Tiba, demikian ditulis. Dan ketika tiba tentang hukuman dalam hal birahi pada gadis yang masih kecil, yang umumnya seorang tidak birahi karena usianya yang masih sangat belia, sah-sah saja bila ia hanya menyentuh tubuhnya karena dada dan pinggulnya belum terbentuk. Artinya sah-sah saja di sini boleh, diperbolehkan. Ya. Kitab kumpulan Al-Mabsut Imam Zarkashi halaman 75 juga dituliskan demikian, jika seorang menggauli gadis kecil dan membuatnya kehilangan keperawanannya, maka ia tidak dihukum karena tindakan tersebut dilakukan atas gadis kecil tersebut yang berakibat kepuasannya tidak sempurna.
Gadis kecil tidak memberikan kepuasan yang sama dengan perempuan dewasa. Dalam hadis yang sangat terkenal yang sudah sering saya sebutkan, bagaimana Muhammad menunggu waktu antara masa Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun sampai umur 9 tahun. Berarti ada 3 tahun masa di mana Muhammad mendatangi Aisyah untuk saling merayu dan saling memuji Aisyah. Muhammad menaruh kemaluannya di paha Aisyah yang baru umur 6 tahun. Nah, Aisyah disuruh untuk memegang kemaluan Muhammad itu. Nah, tentu saja kepuasan Aisyah belum sempurna dan belum mengerti, membayangkan sesuatu yang sebenarnya. Jadi setiap giliran Muhammad datang ke rumah Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq, dia menaruh kemaluannya di atas paha Aisyah sambil diremas-remas dan dipegang-pegang. Begitulah cara Muhammad memuaskan hawa nafsunya sampai umur 9 tahun. Saya ulangi, sampai umurnya 9 tahun. Dan pada umur 9 tahun itulah Muhammad meniduri Aisyah. Kurang apa penjelasan saya? Jika kaum muslim dilarang mengawini seorang gadis kecil seusia Aisyah, mengapa ayat Al-Quran surat ke-54 ayat 4 ayat ini mengatur bagaimana menceraikan seorang gadis kecil? Berikut tafsir jalan lain atas ayat Al-Quran tersebut. Demikian. Dan dari kaum wanitamu yang dianggap tidak lagi haid, atau jika kamu meragukan akan masa tunggunya, maka masa tunggu mereka adalah 3 bulan. Dan itu juga termasuk mereka yang belum haid karena masih muda, walaupun masa tunggunya 3 bulan. 3 bulan menunggu anak itu sampai haid. Atau istri yang diceraikan, dia harus menunggu salasa kuro itu masa 3 bulan sampai dia haid. Jadi barulah janda itu boleh dikawini kalau sudah 4 bulan. Dan ternyata janda ini tidak hamil. Jadi kalau janda itu hamil, maka tidak dianjurkan atau haram hukumnya mengawini janda dalam keadaan hamil ataupun berusaha untuk menyembunyikan bayi yang ada di dalam perut janda tersebut. Nah, begitu. Bandingkan dengan tafsir jalan lain tersebut dengan tafsir Ibnu Katsir. Kita kutip lagi untuk memperjelasnya demikian. Ta'ala, yang Maha Allah Ta'ala berkata, yang tidak haid termasuk seperti yang sudah tidak haid karena tua menopause, masa tunggunya 3 bulan masa, dan juga yang belum haid karena belum balik juga 3 bulan. Masa tunggunya 3 bulan mengikuti perhitungan menurut surat sapi, yaitu surat Al-Baqarah. Dari Ka'ab bin ia berkata, saya berkata kepada Rasulullah ketika ayat ini turun, surat Al-Baqarah ayat 228 yang menjelaskan perhitungan masa tunggu perceraian, orang-orang penduduk Madinah berkata, ada yang wanita yang belum dimasukkan ke dalam Quran, yaitu wanita yang muda asghar, wanita tua yang sudah tidak haid, dan wanita yang hamil. Kemudian ayat ini pun diturunkan, surah ke-65 At-Talaq ayat 4 mengenai Al-Aisyah yang menopause
ataupun as-sighar, anak kecil, nahwul bayi, lam yablug, lam yaganul hal, belum puber, ataupun belum hamil. Maka dalam hal ini kita harus mengetahui bahwa para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali haid. Nggak boleh dulu cepat-cepat kawinin aku dong, nggak boleh. Itu dengarin kaum muslimin wal muslimat agar mengerti loh. Dan kenapa? Karena belum pernah diajarin oleh kiai-kiai kalian. Baru Kiai Saifuddin Ibrahim yang ngasih tahu kayak begitu. Apa kurang baiknya saya Saifuddin Ibrahim yang sudah jadi pendeta masih ngajarin kalian yang muslim gitu. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah di dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka pada masa itu. Artinya begini, ketika diceraikan itu ternyata istrinya itu hamil, maka suami yang sudah menceraikan istrinya ini, dia lebih berhak untuk kembali kepada istrinya yang sedang hamil itu daripada kamu harus datang dan mengawini gitu. Kan berbeda dengan ketua majelis ulama Lamongan itu yang memang ulama plukus suntur macam begitu. Dengar baik-baik ya Pak Kiai, agar kamu namanya juga ketua majelis ulama. Jadi suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada istrinya itu walaupun sudah dicerai, ya rujuk lagi, kembali lagi begitu. Untuk berupaya untuk membesarkan bayi itu supaya bayi tersebut tidak salah, tidak keliru, dan mengerti siapa bapak sebenarnya. Jangan sampai si istri ini karena jengkel sama suaminya yang sudah menceraikannya lalu cepat-cepat kawin dengan laki-laki lain, lalu berusaha untuk menyembunyikan tentang bayi yang sudah dikandung wanita itu. Apa artinya? Baik di dalam Kristen maupun di dalam Islam, hal ini perlu untuk menjaga lurusnya silsilah anak itu, supaya dia mengenal bapaknya itu siapa sesungguhnya. Ini harus dimengerti, harus difahami dengan baik oleh setiap kita. Dan mereka perempuan yang mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu yang dimaksud. Memang Islam dalam hal ini lengkap dan benar cara penyampaiannya, cara memandang masalah ini. Karena memang orang Arab ini, saudara-saudara, di dalam hal silsilah mereka penting sekali. Tetapi apa yang terjadi sekarang, silsilah para Habib ini adalah mereka berusaha untuk menipu perjalanan sejarah Ba'alawi. Sehingga mereka banyak berbohong, mengaku-ngaku diri sebagai keluarga Ba'alawi, dan ternyata Ba'alawi ini tidak sampai kepada sanad turunan Nabi Sallallahu ala Cabulullah begitu. Nah ini kaitannya dengan Quran surat Al-Baqarah 228. Masa haid bulanan, dan sesungguhnya bagaimana menunggu masa 3 bulan ini. Pak Pendeta kan nggak tahan, yalah gitu aja ribut. Saya yang sudah
nggak jelas lagi saja, saya nggak mikir begitu-begitu. Bagaimana Indonesia bagi Kristus? Bagaimana 50-50 dalam waktu dekat ini seluruh muslim meninggalkan keyakinan yang amburadul itu. Saudara-saudara, kaum muslimin sangat lihai dalam mengubah cerita tentang usia Aisyah saat dinikahi Nabi. Apa yang dilakukannya dengan Nabi saat usianya masih belum balik, sambil berkata, berharap ayat Al-Quran seperti Quran surat At-Tahrim ayat 65 ayat 4. Jadi At-Tolak maksud saya, tidak pernah diketemukan dan dibahas, dan isinya ternyata berisi tentang bagaimana menceraikan seorang anak kecil. Kapan mereka menikahi mereka dan para wanita muda yang belum balik. Karena Nabi Muhammad telah menjadi teladan untuk seluruh pengikutnya, maka pernikahan dengan anak di bawah umur adalah sah di negara Islam. Kata pedofil sendiri tidak pernah digunakan oleh negara-negara Islam, karena menjadi pedofil adalah meneladani hidup Nabi. Kalau Nabi sah menikahi anak di bawah umur, berapakah kira-kira kaum laki-laki muslim, para pengikutnya yang mengikuti teladannya menjadi pedofil? Itulah mengapa Quran surat ke-65 ayat 4 yang sudah saya bacakan tadi memperbolehkan kaum laki-laki muslim menceraikan gadis perempuan yang belum haid dengan penjelasan tafsir yang diberikan oleh Ibnu Katsir. Wallahi ya isna minal muhridi minan nisaikum inir tabatum fa iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yuhidna wa ulaatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Maksudnya perempuan-perempuan kecil tadi yang sudah dikawinin, karena di Arab sana itu banyak pesta massal menikahi anak-anak kecil. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Jadi begitu saudara-saudara. Ini ada ini kiai, ustadz, ampun ini. Nah, kalau dibiarkan pemahaman Al-Quran ini tidak terkendali ataupun tanpa pengawasan pemimpin dan tidak ada hukum yang berat bagi pelaku-pelaku begini, maka kasihan negara Indonesia di masa yang akan datang, karena tidak ada hukum yang membuat kapok para penjahat kelamin ini. Gitu. Ya terserah Anda lah, kalau Anda memang mau mengakuinya seperti itu. Dari perilaku Nabi yang mengherankan dan aneh ini, tidak hanya terbatas kepada gadis kecil, tetapi juga anak-anak laki juga. Lidah atau bibir yang telah dihisap oleh Rasulullah tidak akan mengalami siksa hari kiamat. Nah, gitu. Maka wanita-wanita itu berlomba menjadi suami Nabi. Ya karena omongan-omongannya kayak begitu. Barang siapa yang merelakan selangkangannya dan mulutnya, maka wanita itu telah masuk surga, kata Nabi Muhammad loh. Ampun deh cara Muhammad kayak begini nih. Kan hanya saya yang ngomongin di YouTube.
Lu dapat dari mana kalau bukan dari pendeta Saifuddin Ibrahim? Kita cari-cari saja ini. Sampai kiamat telah menceritakan kepada kami Hashim bin Al-Qasim, menceritakan kami kepada Haris dari Abdurrahman bin Auf, Al-Jarashi dari Muawiyah berkata, saya pernah melihat Rasulullah mengisap lidah atau mulut Al-Hasan bin Ali, dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah atau mulut yang telah dihisap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di kesempatan yang lain, saudara-saudara. Kemudian para kaum muslim, pemuja Nabi Muhammad merespon hadis ini dengan mengatakan, anak ini kan hanya haus saja katanya. Saya ya minum karena haus. Jika mengisap lidah anak tersebut merupakan satu-satunya cara menyelamatkan nyawanya, maka hal itu bisa diterima. Tetapi tempat kejadian Nabi menghisap lidah anak tersebut dan di tengah-tengah kota yang tentu banyak terdapat air. Jadi bila memang anak itu haus, beri saja minum, bukan? Gitu. Dan kejadiannya bukan anak itu yang menghisap lidah Nabi untuk mengambil air dari mulutnya, tetapi Nabi yang menghisap lidah dari anak itu. Jadi siapa sebenarnya yang haus? Gitu kan pertanyaan saya. Saya pernah melihat Rasulullah menghisap lidah atau bibir Al-Hasan Al-Hasi. Satu lagi pertanyaan, bagaimana caranya yang dihisap lidah atau bibirnya oleh Nabi Muhammad akan terbebas dari siksaan kiamat? Kalau orang tersebut adalah Nazaruddin, pelaku korupsi kelas kakap, mungkin saja lidahnya atau bibirnya dihisap. Tetapi saya rasa Nabi Muhammad yang tidak mau menghisap lidahnya Nazaruddin karena ia ingin lidah seorang anak kecil seperti Al-Hasan bin Ali atau Aisyah istrinya yang dinikahnya baru kelas 1 SD, ya kan? Banyak sekali hadis-hadis yang dirangkum oleh saya, saudara-saudara. Demikian telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa, menceritakan kami Muhammad bin Dinar, telah menceritakan kami Sa'ad bin Aus al-Abadi dari Misda Abu Yahya dari Aisyah bahwa Nabi SAW sementara beliau sedang berpuasa dan menghisap lidahnya, Ibnul A'rabi berkata sanad ini tidak sahih. Tetapi Saifuddin Ibrahim bilang sahih karena yang dilakukan oleh Nabi. Jadi begitulah saudara-saudara, saya komentarin dan saya bahas khusus kelakuan para ulama muslim ini agar mereka kapok dan tidak pantas menyandangkan dirinya sebagai kiai ustadz macam begitu. Nah, demikian saudara-saudara untuk perhatian kita agar Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus maha besar, Yesus maha besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 10.000 per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab.
Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. AYO saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rp10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di KOLOM deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI, 04210034205666, dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.